Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anya Dwi Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita sebuah cerita rakyat Pasuruan yang berjudul Asal Usul Ranukrati. Kisah ini saya baca dari buku Singgasana Raja yang Bergoyang, kumpulan cerita rakyat Pasuruan, karya dari Dinilah Aisyah dan kawan-kawan. Nah, teman-teman, mau tahu tidak ceritanya? Begini ceritanya. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di desa Kademengan, Kelindungan, hiduplah seorang wanita yang bernama Endang Sukarni. Endang Sukarni mempunyai seorang anak yang bernama Baru Klinting. Namun, wujud Baru Klinting tidak seperti anak pada umumnya. Tubuhnya bersisik seperti ular. Dan di bagian belakang tubuhnya tumbuh semacam ekor yang sangat panjang. Nah, teman-teman, jika kita mempunyai teman seperti Baru Klinting, kira-kira teman-teman mau tidak berteman dengan Baru Klinting? Boleh tidak menghina Baru Klinting? Betul teman-teman, kita tidak boleh menghina atau membeda-bedakan makhluk ciptaan Tuhan. Tapi sayang, ibu Baru Klinting yang bernama Endang Sukarni dan Begawan Nyampo yang merupakan ayah Baru Klinting merasa malu mempunyai anak yang aneh gitu. Dengan berbagai cara, mereka ingin mencoba menyingkirkan Baru Klinting. Pada suatu hari, Endang Sukarni memerintahkan Baru Klinting untuk mencari air dengan sekeranjang bambu yang berlubang. Baru Klinting, sini kamu, tolong tunjukkan kepada ibu. Apakah kau mewarisi kesaktian ayahmu? Jika kau berhasil, kau boleh tinggal di rumah ini. Baik, ibu. Dengan gembira, Baru Klinting pun berangkat untuk mencari air dengan sekeranjang bambu yang berlubang. Betapa kagetnya orang tua Baru Klinting, teman-teman. Baru Klinting berhasil membawa sekeranjang air. Karena cara tersebut tidak berhasil untuk menyingkirkan Baru Klinting, maka Begawan Nyampo memerintahkan Baru Klinting untuk bertapa di sebuah hutan. Baru Klinting anakku, pergilah kau ke hutan untuk bertapa. Jika kau berhasil mengitari bukit itu dengan tubuhmu, maka engkau akan menjadi manusia. Baik, ayah. Baru Klinting pun berangkat untuk bertapa di bukit itu. Pada saat itu pula, ada warga sedang memburu hewan untuk dijadikan makanan. Salah satu dari warga tersebut ada kakek tua yang buta dan bernama Kek Kerti. Saat lepas lelah
Tiba-tiba akar yang didudukinya terasa bergerak-gerak sendiri. Penonton, saya mau duduk dulu ya. Elah, apa ini kok bergerak-gerak sendiri? Kayak naik roller coaster. Penonton, ada yang tahu itu apa? Elah, jadi itu ular. Jangan takut, Kek. Namaku Baru Klinting. Aku sedang melakukan semedi agar menjadi manusia. Baru Klinting pun mengetahui bahwa Kek Kerti tidak bisa melihat. Dengan kemampuannya, Baru Klinting ingin menyembuhkan mata Kek Kerti. Betapa terkejutnya orang-orang. Baru Klinting berhasil menyembuhkan mata Kek Kerti. Elah, teman-teman, saya sudah bisa melihat loh. Kok begitu ya? Kenapa Kek Kerti kok bisa melihat? Warga pun terheran-heran melihat Kek Kerti yang dulu buta kini sudah bisa melihat. Satu persatu warga mulai menanyai Kek Kerti, tetapi Kek Kerti tidak mau menjawab. Namun karena terus didesak oleh warga, Kek Kerti pun mengingkari janjinya. Dan akhirnya mata Kek Kerti menjadi buta lagi. Setelah mendengar cerita dari Kek Kerti, warga pun beramai-ramai pergi ke hutan untuk memburu Baru Klinting. Dan akhirnya warga mendapatkan Baru Klinting. Dan daging Baru Klinting akan dijadikan makanan untuk selamatan desa. Lalu selamatan desa pun dimulai. Berbagai hidangan ditumpuk menjadi satu. Begitu pula dengan daging Baru Klinting. Lalu tak lama berselang datanglah seorang wanita yang tidak lain adalah Endang Sukarni. Endang Sukarni ingin membalas perbuatan warga terhadap anaknya Baru Klinting. Endang Sukarni berdiri tegap dan menancapkan sepasang lidi seraya berkata, "Hei para warga, barang siapa laki-laki ataupun perempuan yang merasa sakti, buktikan dengan mencabut lidi yang tertancap ini." Warga pun terkejut. Lalu datanglah seorang laki-laki sakti ingin mencoba mencabutnya. Bahkan seorang sakti pun tidak mampu mencabut. Lalu Endang Sukarni pun berkata, "Hei para warga, tidakkah kalian berpikir betapa sedihnya hati seorang ibu melihat anaknya diperlakukan seperti itu? Sini kalian semua akan merasakan kalian terhadap anakku Baru Klinting."
Lubang bekas tancapkan tersebut mulai mengeluarkan air yang sangat deras. Lama-kelamaan menjadi sumber air yang sangat besar. Warga pun berlarian ke sana kemari. Ada air! Akhirnya warga pun tenggelam. Sumber air tersebut saat ini tidak pernah surut dan menjadi sebuah danau yang dikenal dengan nama Ranukrati. Nah, teman-teman, asik tidak ceritanya? Hikmah dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh melihat orang dari penampilan atau wujudnya, tetapi lihatlah seorang itu dari kebaikan pada dirinya. Ayo teman-teman, kita biasakan membaca agar mendapat ilmu dan wawasan. Salam literasi. Demikian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.